Perusahaan asal Cina, Xinyi Group akan membangun fasilitas hilirisasi pasir kuarsa dan silika sebagai bahan baku pabrik kaca di kawasan Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Nilai investasinya sekitar 381 triliun rupiah. Begitu informasi ini mencuat, muncul pro kontra. Warga Pulau Rempang melakukan penolakan. Bahkan sempat terjadi insiden antara warga dengan aparat. Terlepas dari proses awalnya yang penuh kekerasan dan mendapat kecaman dari sejumlah pihak, yang sekarang coba diselesaikan oleh jajaran Kabinet Presiden Jokowi, keberadaan pabrik kaca juga syarat dengan dampak negatif, terutama berkaitan dengan limbahnya. Dihimpun dari berbagai sumber, ini penjelasan soal limbah berbahaya dari pabrik kaca. Pabrik kaca dapat menghasilkan berbagai jenis limbah, yakni limbah padat, limbah cair, limbah gas, limbah kimia berbahaya. Limbah padat berupa pecahan kaca. Limbah padat dalam bentuk pecahan kaca yang tidak memenuhi standar produksi, atau tidak dapat digunakan kembali biasanya merupakan jenis limbah yang paling umum dihasilkan oleh pabrik kaca. Persentasenya dapat mencapai sekitar 70 hingga 80% dari total limbah yang dihasilkan. Limbah cair bersumber dari air proses. Air yang digunakan dalam proses produksi kaca bisa terkontaminasi dengan bahan kimia atau zat lainnya, dan ini perlu diolah sebelum dibuang. Persentasenya dapat berkisar antara 10 hingga 20% dari total limbah. Sementara limbah gas muncul dari proses peleburan kaca bisa menghasilkan gas emisi, seperti gas buang dari tungku peleburan. Gas ini bisa mengandung polutan yang perlu diendapkan atau diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Persentasenya mungkin lebih kecil dibandingkan limbah padat dan cair, biasanya sekitar 5 hingga 10% dari total limbah. Sedangkan limbah berbahaya adalah bahan kimia. Limbah kimia berbahaya dari pabrik kaca dapat berasal dari berbagai proses produksi yang melibatkan bahan-bahan kimia berpotensi berbahaya. Beberapa limbah kimia berbahaya yang dalam persentase jauh lebih besar terkait dengan pabrik kaca termasuk debu dan serbuk kaca. Pada tahap pembuatan kaca, debu dan serbuk kaca yang dihasilkan dapat menjadi berbahaya jika terhirup karena dapat merusak paru-paru dan saluran pernapasan. Asam fluorhidrik, HF. Asam fluorhidrik digunakan dalam beberapa proses dalam pembuatan kaca, seperti etching atau pembersihan. Asam ini sangat korosif dan berbahaya jika terpapar kulit atau terhirup uapnya. Asam sulfurik, H2SO4. Asam sulfurik juga digunakan dalam beberapa tahap produksi kaca. Ini adalah asam kuat yang berbahaya jika kontak langsung dengan kulit atau mata. Bahan kimia oksidasi. Beberapa bahan kimia oksidasi dapat digunakan dalam proses produksi kaca. Mereka dapat melepaskan gas berbahaya atau menyebabkan reaksi berbahaya jika dicampur dengan zat-zat tertentu. Logam berat. Logam berat seperti timbal, Pb, kadmium, Cd, dan arsenik, As, dapat ada dalam limbah pabrik kaca, terutama jika digunakan dalam pewarnaan atau proses lainnya. Logam-logam ini bisa sangat beracun bagi manusia dan lingkungan. Pelarut organik. Pelarut organik seperti toluena,
Silene, atau metanol dapat digunakan dalam beberapa tahap produksi dan harus dikelola dengan hati-hati karena berbahaya jika terpapar dan dapat mencemari lingkungan. Limbah bahan kimia berbahaya dapat memiliki dampak yang serius pada lingkungan dan kesehatan manusia. Limbah-limbah tersebut akan berdampak pada 1. Pencemaran lingkungan. Bahan kimia berbahaya yang terlepas ke lingkungan dapat mencemari tanah, air, dan udara. Tanah yang tercemar dapat mengganggu pertanian dan mengurangi kualitas tanah untuk pertumbuhan tanaman. Air yang tercemar dapat merusak ekosistem akuatik dan mempengaruhi organisme air, termasuk ikan dan hewan air lainnya. Udara yang tercemar oleh gas-gas beracun dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan yang menghirupnya. 2. Kesehatan manusia. Paparan terhadap bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada manusia, termasuk keracunan akut atau kronis, masalah pernapasan, gangguan neurologis, kanker, dan kelainan perkembangan. Pencemaran air oleh bahan kimia berbahaya dapat mengakibatkan penyakit yang ditularkan melalui air, seperti keracunan makanan atau penyakit infeksi yang berhubungan dengan air. 3. Kerusakan ekosistem. Bahan kimia berbahaya dapat merusak ekosistem alami dengan mengganggu rantai makanan dan mengurangi keanekaragaman hayati. Organisme yang rentan terhadap bahan kimia berbahaya dapat mengalami penurunan populasi atau bahkan kepunahan. 4. Kerusakan material. Bahan kimia berbahaya juga dapat merusak infrastruktur fisik, seperti bangunan dan jembatan, jika terjadi korosi atau kerusakan lainnya akibat paparan jangka panjang. 5. Biokumulasi. Beberapa bahan kimia berbahaya memiliki sifat untuk mengakumulasi dalam organisme hidup dan dapat bergerak melalui rantai makanan. Ini berarti tingkat konsentrasi bahan kimia berbahaya dapat meningkat seiring naiknya tingkat trofik dalam rantai makanan.